Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kembali lagi saya bersama Mr. Firly, yaitu mentor dari mata pelajaran IPS kelas 10. Di sini kita akan membahas mata pelajaran dengan konsentrasi ekonomi. Jadi, untuk kegiatan pembelajaran kita sendiri terbagi menjadi 4 tujuan. Yang pertama, menguraikan konsep produksi sebagai kegiatan ekonomi. Dan yang kedua, menguraikan konsep distribusi sebagai kegiatan ekonomi, dan yang ketiga, menguraikan konsep konsumsi sebagai kegiatan ekonomi, dan yang keempat, membandingkan para pelaku ekonomi. Selanjutnya kita disuguhi sebuah gambar di mana gambar ini bisa diperhatikan terlebih dahulu. Ayo itu gambar apa? Sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, coba itu tebak gambar apa? Ya, itu pedagang bakso yang sedang melayani pembelinya. Pada jenjang SMP ini, kita akan mempelajari materi tentang produksi, distribusi, konsumsi sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi apa saja yang terjadi pada gambar berikut? Silakan dicermati terlebih dahulu. Jadi yang pertama kita akan membahas pengertian dari produksi, di mana produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi sebuah kebutuhan. Di mana produksi bisa dibagi menjadi dua. Pertama, produksi barang dan yang kedua produksi jasa. Produksi barang selanjutnya dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan produksi barang modal. Sedangkan produksi jasa juga dapat dibedakan atas dua jasa, yaitu kebutuhan dan jasa yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, adapun tujuan dari produksi itu sendiri secara umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia mencapai sebuah kemakmuran. Kemakmuran tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjadi kesinambungan perusahaan. Bagi konsumen sendiri, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Yang selanjutnya terdapat faktor-faktor produksi. Faktor produksi biasanya dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Beberapa faktor produksi dibedakan menjadi beberapa faktor. Yang pertama faktor produksi alam, di mana faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Faktor produksi asli diantaranya terdiri atas tanah, air, sinar matahari, udara, dan juga barang tambang. Selanjutnya, faktor produksi tenaga kerja dibedakan menjadi dua. Tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja dan tenaga kerja menurut sifat kerja. Untuk yang pertama, saya akan sebutkan tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, dan yang kedua, tenaga kerja terampil, dan ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sedangkan tenaga kerja menurut sifat dibagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja rohani, dan yang kedua, tenaga kerja jasmani. Selanjutnya mengenai faktor produksi modal, di mana sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Faktor produksi keahlian yang tidak kalah penting adalah keahlian atau biasa disebut dengan skills atau faktor produksi kewirausahaan, entrepreneurship. Faktor produksi keahlian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan maksimal atau tidak hasil suatu proses produksi tersebut. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinasikan atau mengarahkan faktor-faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat. Selanjutnya, pengertian dari distribusi. Setelah kita mempelajari
produksi, maka kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu distribusi, di mana distribusi sendiri yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dalam arti luas, kegiatan distribusi mencakup kegiatan berikut. Berikut merupakan alur kegiatan distribusi dibagi menjadi 5 alur. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, pemilihan dan pengelompokan barang. Yang ketiga, pembungkusan dan pengepakan. Yang keempat, penggudangan. Dan yang kelima, pengangkatan dan pengangkutan. Selanjutnya, pihak-pihak dalam distribusi di mana ada 7, yaitu yang pertama, agen. Agen adalah sebuah atau seorang perantara melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Yang kedua, makelar. Makelar adalah perantara yang menjual atau membeli barang atas nama orang lain. Dan yang ketiga, komisioner. Perantara pemasaran seperti makelar yang menguasai atau memiliki barangnya. Dan yang keempat, importir. Badan atau perusahaan yang membeli barang-barang dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Dan yang kelima, badan atau perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen dalam negeri ke luar negeri biasa disebut dengan eksportir. Dan yang keenam, yaitu pedagang besar, pedagang yang membeli dan menjual barang dalam jumlah besar. Sedangkan yang ketujuh, pedagang eceran, di mana pedagang yang membeli barang dari produsen atau pedagang besar yang kemudian dijual lagi kepada konsumen. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada produk, yang kedua ada produsen, dan ketiga ada pasar, dan keempat ada perantara. Nah, dari 4 faktor ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya distribusi. Selanjutnya, berikut merupakan distribusi bagian mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi adalah cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang-barang dari tangan produsen ke tangan konsumen. Maka rantai distribusi kita bedakan atas sangat panjang, panjang, agak panjang, pendek, dan sangat pendek atau secara langsung. Berikut merupakan parage 2.1 mata rantai saluran distribusi. Oke, yang pertama saya jelaskan produsen ke konsumen akhir. Nah, pada bagian ini produsen langsung memberikan ke konsumen akhir tanpa adanya perantara sedikit pun ataupun selanjutnya poin atau bagian B di mana produsen mendistribusikan kepada pengecer dan pengecer mendistribusikan kepada konsumen akhir. Selanjutnya untuk bagian C, produsen mendistribusikan kepada grosir, grosir mendistribusikan kepada pengecer, dan pengecer mendistribusikan kepada konsumen akhir. Sedangkan untuk bagian D dan E lebih kompleks, di mana bagian D produsen distribusi ke agen, agen ke subagen, subagen ke grosir, grosir ke pengecer, dan pengecer ke konsumen akhir. Sedangkan untuk bagian E ini lebih kompleks dari bagian D, di mana yang pertama produsen mendistribusikan kepada agen tunggal mendistribusikan kepada agen mendistribusikan kepada subagen, subagen mendistribusikan kepada grosir, grosir mendistribusikan kepada pengecer, dan pengecer mendistribusikan pada konsumen akhir. Seperti itu untuk mata rantai distribusi. Dari yang awalnya tanpa perantara sampai memiliki banyak perantara di dalamnya. Selanjutnya, pengertian, ciri-ciri, dan pembagian benda konsumsi, di mana dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi ialah sebuah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan faedah suatu benda, barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selain untuk konsumsi, menghabiskan kegunaannya, suatu benda juga dipergunakan sebagai benda produksi.
Ciri-ciri benda konsumsi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, adanya benda-benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Contohnya, menghirup oksigen dari tabung oksigen di rumah sakit, mandi di kolam renang, atau berjemur sinar matahari pagi di salah satu resort di Bali merupakan kegiatan konsumsi karena benda itu diperoleh dengan pengorbanan. Contoh yang kedua mengenai benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana contohnya mulai dari makan buah, cukur rambut di tukang pangkas rambut, dan berobat ke dokter merupakan kegiatan konsumsi. Dan yang ketiga, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan tersebut akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. Contohnya, manfaat, nilai, ataupun volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus adalah berbagai jenis makanan dan minuman. Berikut merupakan pembagian benda konsumsi dibagi menjadi dua. Yang pertama, benda yang habis dalam sekali pemakaian, contohnya makanan, minuman, dan obat-obatan. Sedangkan benda yang pemakaian yang berulang-ulang atau pemakaiannya dalam waktu relatif lama, contohnya konsumsi atau benda konsumsi kategori ini adalah pakaian, sepatu, tas, laptop, dan telepon genggam. Selanjutnya, kegiatan konsumsi tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Contohnya penyewaan ruangan dan perlengkapan fitness pada sore hari oleh Agus. Bukanlah untuk tujuan konsumsi, melainkan untuk menghasilkan uang. Kegiatan ini bukanlah kegiatan konsumsi, tetapi kegiatan produksi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Ada dua. Yang pertama, faktor ekonomi yang di dalamnya ada tingkat pendapatan, tingkat harga barang dan jasa, dan ketersediaan barang dan jasa. Sedangkan faktor non-ekonomi dibagi menjadi empat. Yang pertama, jumlah tanggungan keluarga. Yang kedua, tingkat pendidikan. Dan yang ketiga, yaitu tempat tinggal. Dan keempat, lingkungan sosial, budaya, agama, dan adat istiadat. Selanjutnya, pelaku ekonomi atau biasanya disebut dengan RTK, rumah tangga keluarga atau konsumen. Mempunyai dua peran di sini, di mana rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, sebagai konsumen. Sebagai konsumen rumah tangga membeli barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain berperan sebagai konsumen, rumah tangga keluarga juga sebagai penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja. Dan yang selanjutnya yaitu RTP atau biasa disebut dengan rumah tangga produsen, di mana RTP ini sering disebut sebagai perusahaan, merupakan kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Rumah tangga keluarga menggunakan pembayaran yang mereka terima untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan. Pembayaran barang dan jasa dibeli atau juga dilakukan oleh rumah tangga keluarga adalah pendapatan rumah tangga produsen. Sedangkan pelaku ekonomi selanjutnya yaitu pemerintah. Sebagai pelaku pemerintah atau sebagai pelaku ekonomi pemerintah atau rumah tangga pemerintah juga memiliki atau melakukan sebuah konsumsi, di mana konsumsi tersebut dapat dilihat dari upaya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga serta barang dan jasa dari perusahaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah terdiri atas belanja rutin dan belanja pembangunan. Contoh dari pembelanjaan rutin yaitu adalah pembayaran gaji pegawai negeri dan TNI. Rumah tangga dan perusahaan membayar pajak kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut. Dengan diperkenalkannya pemerintahan dalam aliran sirkuler, total nilai produksi perusahaan tidak lagi sama dengan nilai pendapatan rumah tangga. Dan untuk yang terakhir, pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri, di mana masyarakat luar negeri ini termasuk pelaku ekonomi. Kenapa demikian? Karena adanya kegiatan ekspor impor menunjukkan bahwa negara-negara asing juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh usaha rumah tangga, keluarga, dan pemerintah. Selain itu, dengan mengasumsikan tidak adanya campur tangan pemerintah dalam valuta asing, kita dapat melihat arah aliran ekspor bersih.
ekspor bersih dari negara asal dapat menyebabkan surplus perdagangan atau defisit perdagangan. Ketika surplus perdagangan terjadi, ada aliran bersih barang dari perusahaan-perusahaan negara asal ke negara-negara asing, serta aliran bersih uang dari luar negeri ke perusahaan dari negara asal. Ketika defisit perdagangan terjadi, ada arus bersih barang dari negara-negara asing kepada perusahaan di negara asal, dan juga adanya uang bersih mengalir dari perusahaan negara asal ke negara-negara asing. Jadi, poin kita pada hari ini kita membahas kegiatan ekonomi mulai dari produksi, konsumsi, distribusi, dan juga adanya pelaku ekonomi, macam-macam pelaku ekonomi. Mungkin itu saja yang bisa Mr. Firly sampaikan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.